Makanya di dalam Islam tuh tadi pas Mas Abdur bilang bahwa kurikulum yang sekarang itu semuanya bagus. Memang kurikulum pasti nggak ada yang mungkin dibuat sembarangan, nggak mungkin. Tapi guru-gurunya memang betul. Karena di dalam Islam itu pendidikan bukan transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Yang bisa transfer of karakter itu orang, bukan kurikulum. Betul. Masalahnya kalau orangnya bermasalah, gimana bisa ngajarin anak-anak untuk bisa nyelesain masalah? Oke, berarti di Islam tuh guru tuh penting sekali. Guru tuh lebih penting daripada kurikulum. Oh gitu. Karena begitu kita sampai ke kelas, kita belajar sama guru, bukan belajar kurikulum. Sampai sekarang di dunia kajian ya, kita meyakini bahwasanya ilmu itu tidak datang dari belajar, tapi datang dari Allah. Iya. Nah, dan Allah kasih orang ilmu itu kalau gurunya ridho sama dia. Oke. Jadi guru tuh posisinya tinggi sekali. Iya. Nah, sekarang posisi guru kan nggak gitu ya. Dan itulah kenapa mungkin di kalangan sahabat itu yang menjadi ulama-ulama sahabat gitu memang sahabat-sahabat yang keren-keren ya memang yang bagus ya. Iya, secara karakter kuat. Iya, benar. Secara ilmu juga kuat gitu. Karena kalau transfer of knowledge kita bisa dari mana aja. Kita bisa buka Google, semua orang dapat knowledge. Betul. Itu anaknya temanku belajar bahasa Rusia itu dari YouTube. Fluent. Ada orang buka YouTube bisa fisika. Ada orang buka YouTube bisa apapun, tapi karakter enggak. Iya sih. Seberapa penting kenapa karakter harus ditransfer? Nah itu quotes yang aku baca kemarin di pesantren Ustadz Hafiz. Sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu. Tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab. Iya. Karena itu adab itu ada bagaimana cara kita untuk menampilkan diri ke orang. Nah, tapi ilmu itu cuma untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Aku bertanya sama istriku, aku tanya gini, apa yang paling parah yang anak kita lakukan dan karena itu kita coret dia dari kakak. Dan tidak ada satupun yang melibatkan ilmu. Jawaban istri Ustadz nggak ada yang bahas soal ilmu. Maksudnya kalau matematikanya jelek nggak keluar dari kakak. Tidak. Fisikanya jelek tidak diusir tidak, gitu ya. Tidak mungkin. Tapi betul juga sih. Ya itu tadi. Jadi goals kita ini apa sebenarnya? Menjadi orang yang menyenangkan, bermanfaat bagi orang lain itu nggak harus dengan ilmu, tapi bisa dengan adab. Makanya ada anak-anak yang beradab dengan orang tuanya, itu pasti akan punya ilmu. Walaupun mungkin dikit. Iya. Dan mungkin ilmu itu suatu saat bisa digantikan dengan robot, tapi adab nggak bisa sih. Iya, benar. Kebetulan saya lagi mau jual robot. Biasanya bridging kan Raymond. Iya benar sih Bang. Iya, maksudnya kayak pintu tol gitu. Ya. Sekarang sudah otomatis. Iya. Sebagus-bagus yang pintu tol dia tidak bisa menggantikan ucapan hati-hati di jalan, Pak. Iya, dengan tulus oleh seorang petugas itu. Iya, dengan tulus. Agak aneh soalnya Mbak. Hati-hati di jalan. Kayak nyebelin juga mbak-mbaknya tuh. Iya sih betul sih. Iya betul. Jadi artinya pendidikan adalah transfer of karakter. Nah, itulah problematika di Indonesia juga. Karena semuanya diukur dengan knowledge. Iya. Kalau knowledge-mu bagus, gajimu tinggi. Belum tentu dia beradab. Iya. Nah ini yang terjadi sekarang juga pada, ya mohon maaf ya, kondisi kepemimpinan kita nih. Iya. Kepemimpinan yang tidak mencontohkan adab, menurutku ya. Iya. Tapi saking nggak dilihatnya sampai nggak, maksudnya adab tuh nggak masuk pelajaran yang jadi prioritas loh, Tat. Iya sih, di sekolah juga Di ya. sekolah juga nggak ada khusus untuk pembentukan karakter tuh nggak ada, sisanya hafalan. Dia tuh biasanya tuh masuknya tematik kan. Iya. Jadi maksudnya tuh tidak hanya dia punya satu mata pelajaran sendiri, tapi guru matematika juga bawa soal adab, bahasa Indonesia juga bawa adab gitu sebenarnya. Jadi pembentukan karakter tuh di semua mata pelajaran. Betul, setuju. Cuman yang saya agak bingung juga emang indikator adab baik tuh susah untuk kita nilai standarnya ilmu. Kalau ilmu itu kan 10 soal, salah 2 ya berarti 8. Betul. Gampang gitu. Betul. Tapi kalau adab tuh menilainya tuh sebenarnya itu bisa dikritik, Bang. Justru itu. Kalau bagiku ya, aku justru mengkritik itu. Kalau jadi agak radikal. Luar biasa. Gimana? Kita mulai gabung lagi ngaji nih habis ini nih. Enggak jadi keluar dia. Ini pertanyaan aja sih. Boleh dong, nanya dong. Boleh dong. Jika Pancasila adalah ideologi, harusnya dia punya seperangkat nilai adab Pancasilais yang itu bisa kita transfer di sekolah. Dan ada contohnya. Dan ada contohnya siapa sosok yang sudah menjadi standar adab Pancasila. Bagi itu pertanyaan aja sih. Kalau Islam kan jelas. Dia tuh ideologi dan dia udah contohnya nih adabnya ini. Mau lihat yang udah ngelakuin ini orang-orangnya ada gitu kan. Nah, jadi kadang bener harusnya ini menjadi pertanyaan. Kalau tadi bilang terus kita mau pakai adab yang mana, ya harusnya negara menyediakan dong. Mungkin dari apa tuh yang badan apa? Founding Fathers. BPIP mungkin bisa bikin kurikulum. Ya nanti saya mau mendaftar di situ. Susah.
Sudah Tat. Boleh sih. Siapa tahu. Kan boleh nolak Siapa juga kan. ditolak. Langsung contoh orang-orang yang tidak boleh dicontoh. Tapi benar sih. Ini menarik sih. Maksudnya idolnya mana gitu. Iya, karena kalau ada idolnya biasa kita bisa menyesuaikan. Contoh misalnya kalau dikatakan bahwa ada Pancasila itu misalnya contoh adalah Soekarno, berarti apapun yang dilakukan oleh Bung Karno itu adalah bagian daripada Pancasila dong, termasuk nikah lagi. Betul. Iya kan? Betul dong. Benar. Kalau begitu makanya ini sebenarnya PR besar untuk BPIP untuk menentukan siapa ibaratnya contohnya. duta Pancasila itu siapa yang bisa menjadi tolak ukur. Selain Zaskia Itik apa ada kan duta Pancasila kadang gitu. Kan kalau Islam kan jelas tolak ukurnya apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW gitu. Iya, benar. Bagaimana hubungan dengan tetangga bagaimana ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan tetangga. Gampang sekali gitu, gampang sekali. Nah, itu kenapa gampang sekali? Karena jelas gitu. Mungkin betul Pancasila itu akan menjadi gampang sekali untuk kita amalkan, pahami ketika ada idolnya yang bisa ditunjukkan. Dan tadi Mas Abdur bilang bahwasanya masalah-masalah adab itu memang sulit sekali memang untuk ditera karena nanti pun penyelesaiannya lebih berat. Jadi gini maksudnya. Coba. Kenapa adab itu tidak ada gambaran jelasnya? Karena nantinya ini juga akan menyelesaikan sesuatu yang juga tidak gambarannya jelas. Contoh. Penyakit fisik itu kan bisa diselesaikan dengan sains. Betul. Tapi penyakit mental itu nggak bisa diselesaikan dengan sains. Oke. Benar nggak? Contoh ya misalnya, kalau penyakit fisik patah tulang misalnya, dia tahu ini patahnya segimana, nyambungnya seperti apa, dilihat nyambung atau belum bisa. Tapi kalau orang psiko coba, orang stres, ini kan nggak bisa dilihat ini masalah otaknya di mana, otaknya sama, di scan Felix sama Fuad sama, padahal kenyataannya dia nggak mau ngaji. Iya kan? Ada yang keliru nih dari sel otaknya. Nah, terus gimana cara menyelesaikan? Dia nggak mau ngaji nih, padahal otaknya sama, dilihat semuanya sama. Nah, berarti ini kan masalah-masalah non fisik. Makanya adab itu senantiasa berbicara tentang perkara-perkara non fisik. Bagaimana sikap kepada orang. Maka pembelajarannya itu juga bukan pembelajaran di kelas. Tapi pembelajarannya apa? Lihat Musa ketika ketemu dengan Khidir, pertanyaannya bukan boleh nggak saya belajar. Enggak, tapi pertanyaan adalah hal attabi'uka, boleh nggak aku ikut? Baru setelah ikut ala antu alimani supaya aku bisa belajar. Tapi ikut ittiba itu adalah awal daripada belajar karakter. Ngikutin. Makanya kita bukan taklim dengan Rasulullah, tapi ittiba dengan Rasulullah. Mengikuti Rasulullah bukan belajar dengan Rasulullah. Wah, itu belajarnya harus dari kehidupan dong. Benar. Jadi ikut. Betul. Kehidupannya. Musa bilang boleh nggak aku ikut kamu? Maka kemudian Khidir bilang apa? Kamu nggak akan bisa. Sabar dengan saya. Bukan sabar dengan kurikulum. Sabar dengan saya gurumu. Maka kunci ittiba itu adalah sabar dengan guru. Bukan sabar dengan kurikulum. Karena Khidir berkata kamu bukan gini. Kamu nggak akan pernah bisa dengan kurikulum saya. Ini kurikulum Singapura. Cambridge. Enggak pernah bilang gitu. Tapi kamu nggak akan merasa sabar dengan saya. Menghargai guru, mengikuti guru itu bagian daripada ilmu. Bukan kalau sekarang kan lebih ke guru yang harus sabar sama murid ya. Iya, betul. Ada kita cerita guru yang nyuruh anak-anaknya sholat. Waktu sholat zuhur pada main-main apa, suruh masuk, didorong-dorong sama gurunya. Ternyata ngelapor dia ke orang tuanya. Orang tuanya datang, gurunya dihina-hina orang tua di depan sekolah, depan siswa lain. Jadi semenjak itu gurunya udah terserah deh.